welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Nah, gimana teman-teman nih puasanya? Sekarang udah hari keberapa ya? Ketiga ya kita puasa. Dan semoga teman-teman diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa, diberikan kesehatan, sehingga nanti bisa dipertemukan lagi di penghujung Ramadan dan juga di Idul Fitri. Oke, di video kali ini aku bukan mau Shopee haul karena aku belum sempat ngebeli baju-baju. Mungkin nanti next aku bakalan bikin rekomendasi baju-baju lebaran gitu, tapi hari ini belum. Nah, sekarang aku mau sekedar sharing aja, sekedar berbagi informasi, sharing gitu tentang ide bisnis yang kira-kira bisa dijalankan di bulan Ramadan ini. Nah, di sini aku bakal kasih tahu kalian kira-kira produk apa sih yang bakalan laris dan bakalan banyak dicari oleh customer di bulan Ramadan. So, bagi kalian yang penasaran kira-kira produknya apa aja sih yang bisa dijadikan ide bisnis di bulan Ramadan ini, kalian stay tune terus ya. Tapi sebelum kita mulai videonya, aku minta jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini, subscribe juga buat kalian yang belum subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi selanjutnya agar kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload video terbaru. Karena kalau kalian ketinggalan, kalian bakal rugi banget, karena di next video aku juga bakalan kasih tips-tips yang lain kayak rekomendasi supplier atau mungkin Shopee haul barang-barang yang bermanfaat buat kalian semuanya. Yap, oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Nah guys, produk pertama yang nantinya bakalan laris dijual saat Ramadan adalah gamis. Nah, seperti yang kita tahu, gamis itu kan cenderung ke bajunya para wanita ya. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa kaum hawa itu paling senang kalau disuruh belanja, paling hobi berbelanja, ngabisin duit buat beli barang-barang yang mereka inginkan. Bahkan nih kalau misalkan mereka jalan ke mall, itu niatnya tuh nggak beli barang itu, tapi karena lihat barangnya cantik ya, barangnya bagus ya, barangnya lucu ya, itu mereka langsung beli guys. Padahal mereka tuh sebenarnya nggak terlalu butuh sama barang itu. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, kaum hawa tuh biasanya ingin tampil cantik di hari raya, ingin tampil modis, kayak tampil glowing, tampil wow gitu kan. Jadi mereka tuh berlomba-lomba mencari baju-baju gamis yang bagus-bagus, yang lucu-lucu, dari mulai sebelum Ramadan mungkin ya mereka udah cari-cari, sampai nanti di akhir Ramadan mereka masih tetap cari gamis-gamis kayak gitu. Bisa jadi mereka tuh belinya nggak cuma satu aja guys, ada yang 2, 3, bahkan ada yang 5. Kenapa? Karena mungkin hari pertama ganti baju, hari kedua ganti baju lagi, bahkan mungkin sehari tuh bisa ganti 2 kali. Nah, itu para kaum hawa ya guys. Nah, jadi itulah mengapa bisnis berjualan gamis itu amat sangat menjanjikan di momen Ramadan dan momen Lebaran seperti ini. Sekarang produk yang kedua, produk yang sekiranya bakalan laris dijual pada saat Ramadan yang kedua adalah outfit kekinian. Kalau tadi gamis itu mungkin dikhususkan untuk para ibu-ibu muda, mungkin yang usianya 30 tahun ke atas atau 25 tahunan ke atas gitu kan. Nah, untuk outfit kekinian ini dikhususkan untuk para remaja. Yang dimaksudkan remaja kali ini adalah anak-anak ABG ya, yang usianya masih belasan tahun, yang masih SMP, kemudian SMA juga. Dan mereka itu lebih cenderung memilih outfit kekinian yang kayak gaul-gaul gitu daripada dress, karena mereka berpikir bahwa dress kemudian gamis itu tuh kayak lebih ke ibu-ibuan, lebih kelihatan tua kayak gitu. Nah, outfit kekinian yang aku maksud adalah kayak overall, kemudian tunik, ada juga atasan, blouse, kemudian kayak skirt, terus ada juga outer. Kalau remaja kan biasanya suka ya yang kayak gitu-gitu, yang pakaian lucu, pakaian yang modelnya unik-unik kayak gitu-gitu. Nah, jadi di sini adalah kesempatan kalian untuk berjualan baju outfit kekinian yang nanti pangsa pasarnya adalah para kaum remaja yang usianya masih belasan tahun. Produk selanjutnya yang bakalan laris dijual pada saat momen Ramadan dan juga Lebaran adalah baju anak. Untuk anak-anak kalian juga bisa berjualan baju khusus anak-anak, kayak mungkin gamis untuk anak, kemudian kayak celana-celana pendek gitu, terus ada rok-rok yang lucu-lucu, rok tile, kayak sekarang kan lagi musim rok tile yang lucu-lucu kayak gitu ya. Kemudian baju import anak itu juga bisa banget menjadikan rekomendasi buat kalian yang pengen membuka usaha atau mungkin berjualan di momen Ramadan dan juga Idul Fitri kali ini. Ya, rekomendasi produk yang keempat adalah baju koko dan juga sarung. Nah, kalau tadi kaum hawanya sudah ya kita jualan gamis, kemudian kita jualan outfit kekinian, kita jualan baju anak. Nah, sekarang untuk para kaum pria nih, kita biasanya tuh jual baju koko sama sarung. Sebenarnya nggak cuma baju koko aja sih, kalian juga bisa berjualan kemeja. Setelah tadi kan kalian berjualan gamis, kemudian outfit kekinian, ada juga berjualan baju untuk anak. Nah, sekarang untuk para kaum prianya, kalian bisa berjualan baju koko, kemudian sarung, peci, atau mungkin kemeja atasan untuk kaum pria. Nah, sebenarnya untuk wanita kalian juga bisa berjualan mukena, kemudian sajadah. Tapi kan kalau kayak mukena gitu kan nggak tiap tahun harus beli baru ya.
Jadi mungkin mereka belinya berapa tahun sekali. Beda dengan baju, kalau tiap lebaran itu mereka pasti beli baju baru. Tapi kalau untuk beli mukena baru mungkin mereka melakukannya beberapa tahun sekali. Nah, bisa jadi kalau misalkan kalian jualan mukena, itu pangsa pasarnya adalah mereka yang ingin memberikan hadiah ke orang lain. Misalkan kan ada ya orang-orang yang lebih mampu, itu biasanya mereka beli mukena kemudian sajadah itu untuk dibagi-bagikan ke warga yang butuhkan. Sebenarnya berjualan mukena bisa juga sih ya, tapi kayak kurang banyak yang cari gitu loh guys. Ya sebenarnya banyak juga yang cari, cuman beda sama baju. Kalau baju kan setiap orang butuh ya di momen lebaran itu, tapi kalau mukena mungkin mereka bisa pakai mukena yang lama kayak gitu guys. Produk selanjutnya, produk yang kelima yang bakalan laris dijual pada saat momen Ramadan dan juga Idul Fitri adalah hijab. Biasanya kaum hawa udah punya baju baru, itu pasti selalu memasangkannya dengan hijab yang baru pula. Biasanya tuh mereka mencari hijab-hijab yang warnanya senada dengan baju mereka. Walaupun nih mereka sebenarnya tuh udah punya hijab yang warnanya senada, tapi mereka tuh lebih cenderung untuk membeli hijab yang baru. Ya mungkin karena momen lebaran ya Idul Fitri, mereka pengen tampil yang cantik, pengen tampil yang semuanya serba baru. Jadi mereka tuh lebih memilih untuk membeli hijab yang baru daripada memakai hijab yang lama. Oke, produk selanjutnya, produk yang keenam adalah sandal. Nah, setelah bajunya baru, hijabnya juga baru, baju kokonya baru, maka mereka juga tetap akan beli sandal. Sandal ini merupakan penunjang ya, kalau misalkan bajunya udah baru, hijabnya udah baru, udah cantik, nggak lucu kan kalau misalkan mereka pakai sandal yang lama ya. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang masih tetap memilih menggunakan barang yang lama daripada beli yang baru, tapi kebanyakan dari para teman-teman itu membeli sandal baru. Biasanya tuh ya, sandalnya itu juga dicocokkan dengan bajunya. Jadi itu antara baju, hijab, dan sandal itu biasanya senada. Nah, kalian juga bisa loh berjualan sandal pria, walaupun kaum pria tuh biasanya nggak terlalu memperdulikan barang-barang saat lebaran ya. Biasanya tuh mereka lebih memilih untuk memakai barang-barang yang ada. Tapi berjualan sandal pria tuh juga masih cukup diminati di momen Ramadan. Produk yang ketujuh yang sekiranya bakalan laris dijual pada saat Ramadan dan juga lebaran adalah kue kering. Nah, produk kali ini berbeda ya dengan produk-produk sebelumnya. Kalau produk sebelumnya itu lebih ke fashion, kali ini kita lebih ke makanannya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa momen lebaran itu adalah momen berkumpulnya semua keluarga. Jadi, biasanya tuh mereka tuh membeli kayak kue-kue gitu untuk disuguhkan kepada para tamu. Biasanya tuh ada kue kering seperti nastar, kastengel, terus ada juga kue-kue mawar yang lain kayak gitu-gitu. Nah, momen Ramadan kali ini adalah momen di saat kalian bisa menjual makanan kering atau kue kering gitu yang nantinya juga bakalan laris. Biasanya yang berjualan kue kering itu kayak musiman ya, jadi mereka tuh sebenarnya nggak berjualan itu, tapi karena momennya itu momen lebaran, momen Ramadan, mereka tuh kayak tiba-tiba ngejual kue kering kayak gitu loh guys. Nah, jadi buat kalian yang sedang mencari ide bisnis pada saat Ramadan, kalian bisa juga tuh berjualan kue kering. Nah, ide bisnis yang terakhir yang bisa kalian jual pada saat Ramadan adalah takjil. Oke, biasanya teman-teman itu waktu bulan puasa ya, waktu puasa itu pada sore harinya tuh mereka kayak ngabuburit gitu loh guys. Ngabuburit, melihat-lihat, jalan-jalan, dan kebanyakan itu mereka habis jalan-jalan tuh kayak cari makanan yang mereka pingin. Nah, takjil di sini bisa berupa kolak, kemudian kacang hijau, atau mungkin es cendol, es dawet, terus es campur, ada juga es kuwut, es lain sebagainya, itu ada bermacam-macam. Kalian bisa jual itu pada saat bulan Ramadan. Nah, selain berjualan es, kalian juga bisa berjualan makanan yang lain kayak menu berbuka gitu, dan menu sahur juga. Atau mungkin kalian punya ide bikin cateringan, kan ada ya biasanya tuh kayak anak kos gitu yang mereka nggak punya alat memasak dan mereka juga malas memasak, mereka itu akan lebih memilih untuk beli di luar. Nah, ini adalah saatnya kalian menawarkan diri, gimana sekiranya kalau misalkan aku yang masakin makannya, nanti kamu bayarnya ke aku, kayak gitu guys. Yap, oke guys, itu dia video kali ini, video tentang ide bisnis yang bisa dijalankan pada saat bulan Ramadan. Nah, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk share video ini ke teman kalian yang membutuhkan informasi, dan juga share ke semua media sosial yang kalian punya, serta jangan lupa untuk selalu like, comment, dan juga subscribe. Oke, see you on the next video. Bye bye.